Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nuraili Masrifah dengan nomor pokok mahasiswa 2321700075 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Teman-teman, gimana nih belajarnya? Semangat gak? Harus semangat dong teman-teman. Nah, di sini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke sebuah negara di benua Eropa. Nah, tepatnya di Eropa bagian selatan. Negara manakah itu? Ada yang tahu gak teman-teman? Nah, teman-teman tahu gak sih negara yang aku pengen kunjungi? Salah satu negara yang katanya dijuluki sebagai jantung laut Mediterania. Ada yang tahu gak kenapa disebut sebagai juluki jantung laut Mediterania? A few moments later. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sekarang aku ada di mana? Masa gak ada yang tahu nih di negara mana? Pada gak tahu ya? Udah, aku kasih tahu nih. Nah, aku sekarang berada di salah satu tempat yang dijuluki sebagai jantung laut Mediterania, yaitu lebih tepatnya di negara Malta. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan mengajak teman-teman belajar bersama membahas mengenai kondisi geografis di negara Malta. Bagaimana sih kondisi geografis di negara Malta itu? Oke, kalau begitu, mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui negara Malta itu. Nah, jadi negara Malta adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di tengah laut Mediterania. Untuk luas wilayahnya sekitar 316 km persegi. Nah, negara ini terdiri dari beberapa pulau, tetapi hanya ada 3 pulau, yaitu Pulau Malta, Pulau Gozo, dan Pulau Cimino. Pulau Malta adalah pulau terbesar dengan luas sekitar 246 km persegi dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan ekonomi serta budaya, di mana ibu kota negaranya yaitu Valletta. Nah, teman-teman, untuk iklim di negara Malta termasuk ke dalam kategori iklim Mediterania yang cenderung hangat dan kering, dengan ciri khas musim panas yang panjang serta musim dingin yang sejuk dan sedikit lembab. Nah, selama musim panas yang terjadi antara bulan Juni dan Agustus, suhu di Malta umumnya tinggi, karena terutama pada bulan Juli dan Agustus yang merupakan puncak musim panas. Pada waktu ini, suhu terendah pada malam hari bisa mencapai sekitar 28 derajat Celcius. Sementara di pagi hari sampai siang hari, suhu bisa naik hingga 34 derajat Celcius, terutama saat gelombang panas terjadi. Nah, teman-teman, untuk musim dingin yang dimulai pada bulan November hingga Februari relatif sejuk dengan suhu yang jarang turun di bawah 10 derajat Celcius. Curah hujan di Malta cukup sedikit dan biasanya hanya terjadi di musim dingin. Nah, teman-teman, tahu gak sih bagaimana kondisi alam di Malta? Gak ada yang tahu? Baik, saya jelaskan. Nah, kondisi alam di Malta sangat khas dan mempunyai keunikan tersendiri dari segi topografi. Area ini diwarnai oleh perbukitan serta permukaan tanah yang tidak merata, dengan bagian barat yang umumnya lebih tinggi dibandingkan bagian timur yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan banyak jalan di Malta memiliki
kemiringan yang terjal dan terdapat banyak tanjakan serta turunan curam, sehingga perjalanan darat di negara ini menjadi cukup menantang namun penuh daya tarik. Selain itu, Malta terkenal tidak memiliki elemen alam seperti hutan, sungai, atau danau. Negara ini terletak di tengah Laut Mediterania dan sering disebut sebagai jantung Laut Mediterania karena posisi geografisnya yang sangat penting baik secara strategis maupun historis. Nah, untuk jumlah penduduk di negara Malta yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 tercatat sebanyak 536.128. Nah, angka ini menunjukkan populasi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa. Tetapi menjadi penting mengingat ukuran wilayah Malta yang sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 316 km persegi. Sebagian sebuah negara kepulauan dengan wilayah yang kecil. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk Malta menjadi masalah yang cukup signifikan dalam perencanaan tata ruang, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada negara Malta. Yang pertama, Kristen dengan persentase total penduduknya 97,1%. Yang kedua, tidak berafiliasi secara agama dengan persentase total penduduknya 2,5%. Yang ketiga, Hinduisme dengan persentase total penduduknya 0,2%. Yang keempat, Islam dengan persentase total penduduknya 0,2%. Nah, teman-teman, untuk kepadatan penduduk di Malta pada bulan Februari tahun 2024 mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1.395,7 orang. Nah, teman-teman, secara geografis Malta terletak di lokasi yang sangat strategis di tengah Laut Mediterania, menjadikan tempat penting dalam konteks sejarah maritim dan geopolitik kawasan tersebut. Nah, di sebelah utara, Malta berbatasan dengan Italia, tepatnya wilayah yang berjarak sekitar 93 km dari pulau utama Malta. Nah, kedekatan ini membuat Italia menjadi salah satu negara tetangga terdekat yang mempunyai pengaruh besar dalam budaya dan ekonomi Malta. Di sebelah selatan, Malta berbatasan dengan Libya, barat berbatasan dengan Tunisia, dan timur berbatasan dengan Laut Mediterania. Malta berbatasan langsung dengan perairan luas Laut Mediterania yang merupakan jalur pelayaran utama serta jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Nah, teman-teman, udah agak kerasa ya udah di penghujung materi. Baik, langsung saja ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah Malta negara kepulauan kecil di Laut Mediterania dengan luas wilayah sekitar 316 km persegi dan jumlah penduduk 536.128 jiwa pada Februari tahun 2024, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Negara ini terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Malta, Gozo, dan Comino. Iklimnya berjenis Mediterania dengan musim panas yang panjang dan panas serta musim dingin yang sejuk dan lembab. Kondisi alamnya didominasi perbukitan tanpa sungai atau danau. Malta berbatasan dengan Italia, yaitu di utara, Libya selatan, Bosnia barat, dan Laut Mediterania timur. Nah, mayoritas penduduk menganut agama Kristen 97,1%. Letaknya yang strategis membuatnya penting dalam sejarah dan perdagangan internasional. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman, semoga kalian menjawab ya. Pertanyaannya gini, mengapa Malta disebut sebagai jantung Laut Mediterania?
dan apa dampak dari posisi geografisnya terhadap peran negara tersebut dalam sejarah dan perdagangan internasional. Baik, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.